spesial di game Last of Us Part 2 yang di sepanjang permainan gue merasa ini membagongkan banget, dan di sepanjang permainan itu gue selalu pengen bilang what the fuck. Oke, yang pertama, kita kan udah tahu ya kalau si Joel itu dibunuh sama si Abby, tapi itu dibunuhnya tuh kayak pas awal-awal cerita banget, yang pokoknya kita para gamer itu pasti pengen deh mengolok-olok atau pengen mencaci maki si Abby ya sendiri, dan kita tuh sampai pengen bilang, what, kenapa sih harus mati dengan cara seperti itu? Apalagi yang bikin gue kesel itu, si Joel itu mati dibunuhnya itu ketika udah nyelamatin si Abby dong, kayak, ih apa banget sih udah diselamatin kok tiba-tiba lo ngebunuh dia. Tapi abis itu kita tuh malah disuruh mainin POV-nya si Abby itu kayak, apa banget sih, kayak gue nggak mau gitu loh, merasa kasihan sama orang yang udah ngebunuh si Joel gitu. Tapi gue kira ya kita tuh mainin si Abby tuh cuma kayak di awal-awal doang, terus terakhirnya tuh kita cuma pakai Ellie doang kan. Tapi pas part Ellie-nya habis, kita harus mainin partnya si Abby, dan kita dikasih POV kenapa dia ngebunuh si Joel. Apalagi di sepanjang permainan tuh kita tuh kayak para gamer tuh harus disuruh kasihan gitu loh sama si Abby. Kita kayak nggak boleh membenci dia atau mengolok-olok dia gitu, kita harus kasihan sama dia. Apalagi ketika dia udah ketemu gitu loh sama dua temennya baru ya, yang bagian si Scars itu, si Web sama si Yara, itu jadi kayak what gitu. Aduh, gue mau benci tuh, mau gak jadi tuh gimana gitu. Tapi gue tuh sebel banget kalau si Joelnya tuh mati. Tapi gue gak bisa gitu kayak mau jadi sebel sama dia gara-gara dikasih POV-nya seperti itu. Apalagi sepanjang permainan dibikin kasihan gitu ketika dia harus kehilangan teman-temannya. Apalagi ketika udah ditolong sama dua orang Scars itu langsung mati. Yang mati kan cuma si Yara doang, tapi itu kayak aduh, kena gitu loh. Kayaknya psikologis gamer tuh, psikologis kita sebagai pemain tuh dibikin naik turun gitu sama developernya. Oke, yang kedua ya, kita udah sama-sama tahu lah ya kalau karakter Ellie itu memang lesbi, apalagi ketika dia udah pacaran sama si Dina. Kemudian Dina tiba-tiba hamil. Terus si Dina yang bilang, tenang aja, ini bukan anak lo gitu kan, bilang ke Ellie-nya gitu. Ya emang, ya mau gimana bilang dia anak lu gitu, orang spermanya aja kagak ada. Nggak bisa dibuahin juga gitu. Ya, tapi yang bisa gue tanggap nih, kayaknya si JJ ini mungkin anaknya Dina sama si Jesse ya. Walaupun si Jesse-nya itu mati, tapi kan kita tuh sempet lihat gitu loh di awal film, di awal scene itu dibilangin kalau si Jesse itu mantannya si Dina. Ya berarti ada kemungkinan kan kalau memang bapaknya si JJ itu adalah si Jesse. By the way, kalau di luar negeri mungkin udah wajar kali ya kalau pasangan lesbi atau pasangan gay gitu ngasuh anak, dan pasangannya itu tuh mesra-mesraan di depan anak mereka. Jadi kayak mengajarkan kepada anak dari kecil itu kalau yang namanya cinta itu tidak tergantung masalah gendernya apa atau jenis kelaminnya apa gitu ya. Mungkin ya walaupun memang budaya seperti itu tidak bisa kita wajarkan ya di negara kita, tapi untungnya sih walaupun ada unsur gaynya ya, kita masih tetap diperlihatkan relationship yang masih normal, cewek dan cowok. Ya walaupun kata gue ini kayaknya si Owen ini tuh menurut gue lelaki yang cukup brengsek ya. Jadi dia pacaran gitu sama Abby, entah mungkin pacaran atau FWB, tapi dia juga menghamili si Mel gitu ya. Tapi pada akhirnya miris juga sih, akhirnya si Owen mati, si Mel mati, dan ya memang itu yang membuat psikologis gamer ini tuh kayak bener-bener naik turun. Oke, yang terakhir, gue cukup mengajarkan sih kenapa The Last of Us Part 2 ini kembali menjadi Game of the Year kemarin, dan dia benar-benar dinobatkan sebagai game yang alur ceritanya cukup baik ya. Baik di sini dalam arti ya, walaupun gue pribadi tuh ya sepanjang permainan memang kayak emosi gue itu bener-bener naik turun banget, kayak ngebaca ceritanya tuh kayak ya what the fuck. Jadi kita tuh di Last of Us 2 ini kita bener-bener dikasih sajian cerita tentang ya kita tuh nggak bisa membenarkan pihak Ellie-nya juga sih ya, karena dia itu orangnya juga suka balas dendam, karena kita tuh bener-bener ngeliat bahwa jalan cerita Last of Us ini tuh kayak sebuah tentang dendam gitu loh. Jadi si Abby-nya tuh dendam gara-gara si Joel ngebunuh bapaknya si Abby, terus si Ellie-nya dendam sama si Abby gara-gara ngebunuh si Joel, terus si Ellie ngebunuh teman-temannya si Abby ngebunuh teman-temannya lagi. Jadi kita tuh benar-benar dapat pelajaran ya, bahwa yang namanya dendam itu mau kita balas kayak seperti apapun itu tidak baik ya. Ya pokoknya overall menurut gue game yang ini tuh bener-bener wah ya ampun, kayaknya gue bakalan susah banget buat move on dari game ini sih. By the way, gue nggak kebayang juga sih kalau misalnya The Last of Us yang part 2 ini bakal diadaptasi ke live action bakal kayak gimana. Tapi yang jelas gue takut agak kecewa sih kalau diadaptasi ke live action, karena jujur gue sampai sekarang itu belum ada mood buat nonton Last of Us season 1 di HBO, karena ya memang gue agak sedikit kecewa gitu mungkin dengan peran Ellie-nya atau mungkin jalan cerita yang agak berbeda gitu. Karena gue sendiri sebagai orang yang pernah memainkan game ini apalagi ngikutin ceritanya itu, ketika gue udah serak sama di satu seri, ketika udah dipindah ke live action tapi kayak misalnya 70-80% gak yang bener-bener mirip banget atau gimana tuh gue takut agak kecewa sih. Soalnya nih gue tuh ngebayangin kalau misalnya nanti yang memerankan Ellie nih di season kedua nih ketika di live action, kalau masih dengan peran orang yang sama, kayaknya menurut gue tuh agak kurang cocok. Mungkin bisa diganti peran, tapi harus yang emang bener-bener bisa relate banget gitu loh. Karena di Last of Us 2 ini tuh kita akan nemu banyak banget flashbacknya, apalagi flashbacknya si Ellie ketika dia masih sama si Joel, yang itu bener-bener hati gue, emosi gue gitu sebagai gamer tuh bener-bener anjir gitu. Jadi di Last of Us 2 ini tuh kita gamer tuh bener-bener bakal ngerasain experience POV dari sisi Ellie maupun sisi Abby. Jadi kayak bener-bener dibikin kena banget. Jadi kita tuh harus bener-bener bisa merasakan setiap kisah yang ada, dan ya
Oke, buat kalian yang mungkin udah pernah mainin Last of Us Part 2 atau yang cuma ke 1 doang, coba kasih pendapat kalian ke gue.